Ya, puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara New Spirit. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu mengucap syukurlah. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami sedang mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, dan kami mau Tuhan menerima lawatan daripada Engkau. Berkati hamba-Mu ini, berkati setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan satu pengalaman yang sangat luar biasa dari Yunus. Ya, saya bacakan di Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada awalnya Yunus itu memberontak kepada Tuhan. Ya, dia nggak mau, saudaraku, diutus Tuhan ke Niniwe untuk memberitakan keselamatan ke sana. Dia melawan Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Dia akhirnya pergi menjauh daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, Yunus gak bisa pergi jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dia berlayar kemanapun dia gak bisa. Dan kita lihat kisahnya, Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan Yunus. Dan akhirnya dengan perintah daripada Tuhan, ikan yang besar itu akhirnya menelan Yunus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa ini adalah karya Tuhan di dalam kehidupan Yunus. Supaya apa? Yunus bertobat dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata di dalam perut ikan itulah Yunus sadar dan Yunus menaikkan doa. Dan saya mau katakan, Yunus bukan hanya menaikkan doa biasa, ya, tetapi Yunus menaikkan doa ucapan syukur. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama-sama. Dari orang yang melawan Tuhan, orang yang menentang Tuhan, orang yang gak mau nurut sama Tuhan, ternyata Bapak Ibu melalui peristiwa yang pahit di dalam kehidupannya, dia dapat bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan dia dapat menaikkan doa ucapan syukur. Saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam kepahitan kehidupan hanya ada dua yang seringkali dilakukan oleh manusia. Yang pertama, manusia itu semakin pahit di dalam kehidupannya. Manusia itu semakin lupa akan Tuhan. Manusia itu bisa semakin menentang Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada jenis manusia yang kedua, yaitu apa? Dia sadar, dia bertobat, dan dia mengucap syukur kepadanya. Nah, kita termasuk manusia yang mana, Bapak Ibu? Mengalami peristiwa yang pahit, melewati tantangan kehidupan yang berat hari-hari ini, kita mau pilih yang mana? Meninggalkan Tuhan? Saudara, semakin pahit dalam hidup ini, semakin kita menggerutu terus sama Tuhan, semakin kita nggak terima tentang kehidupan ini, atau kita mengambil sikap, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara mau masuk jenis manusia yang mana? Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita ngomel, kita ngerutu, kita tetap kita nggak terima sama Tuhan, saya mau katakan engkau tidak akan pernah mengalami jalan keluar. Justru hidupmu akan semakin pahit, justru hidupmu akan semakin jauh dari Tuhan, dan engkau nggak akan mengalami
satu terobosan, atau engkau nggak akan pernah mengalami satu masa-masa yang baik dalam kehidupanmu. Tetapi kalau hari-hari ini kita melewati masa sukar ini, melewati rasa pahit ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kita mau bertekuk lutut dan kita mau berserah kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, saya percaya justru disitulah ada solusinya. Amin. Justru disitulah ada harapan baru. Justru disitulah Tuhan akan buka jalan untuk kita semua. Pagi hari ini oleh karena itu saya mau katakan, ayo kita mengucap syukur. Saya bacakan sekali lagi saudaraku, ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saya heran Bapak Ibu, ikan kok bisa nurut sama Tuhan? Ya, karena memang Tuhan menciptakan ikan. Ya, dia harus nurut sama penciptanya. Coba bayangkan, ikan nurut sama Tuhan. Ada binatang lain yang juga saudaraku dalam peristiwa yang lain, keledai bisa nurut sama Tuhan, saudaraku. Ya, ikan nurut, keledai nurut, tetapi banyak kali manusia tidak nurut sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tapi di sini kita belajar bersama-sama. Ikan ini nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, sesuatu yang besar terjadi karena apa? Ada ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Bahkan Yunus pun mungkin tidak pernah berpikir kalau ikan itu bisa memuntahkan dia kembali. Mungkin dia tidak bisa berpikir seperti itu. Akalnya tidak nyandak ke sana, saudaraku. Ya, akal budinya, pikirannya itu tidak bisa berpikir seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada Yunus. Saya mau katakan, karena Yunus mengucap syukur. Pagi hari ini, jangan lagi kita bersungut-sungut. Ayo, saya mengajak kita semua melewati masa sulit ini. Perbanyaklah mengucap syukur. Akal kita tidak akan pernah nyandak dengan rencana Tuhan, saudaraku. Ya, kita mungkin berpikir, seringkali manusia itu berpikir ke arah negatif. Wah, jangan-jangan nanti kalau corona ini terus seperti ini, aku nggak bisa ngasih makan anakku. Wah, jangan-jangan kalau corona terus seperti ini, nanti jangan-jangan aku tidak lagi bisa bekerja. Ya, jangan-jangan nanti kalau aku kesana aku bisa kena. Jangan-jangan nanti anakku kena. Jangan-jangan istriku kena. Itu saudaraku, manusia itu berpikirnya seringkali negatif, dan negatif terus. Sulit untuk berpikir positif. Tetapi kalau kita mau merenungkan tentang Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan tentang mujizat Tuhan, merenungkan bagaimana Tuhan bisa melakukan segala perkara, di situ kita bisa memiliki harapan yang baru. Kita bisa mengucap syukur. Pagi hari ini, satu kunci yang penting yang dialami Yunus. Mari kita mengucap syukur. Amin. Ya, jangan lagi ada sungguh-sungguh di dalam hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita semua mengucap syukur. Mungkin ada satu, ada dua, ada tiga, ada 4 hal, ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Apapun keadaan kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Paling tidak Tuhan, kalau hari ini kami dapat bangun pagi, kami dapat menghirup udara yang segar, bahkan kami terlebih lagi mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Kami akan melihat ke depan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami akan melihat ke depan, tangan-Mu tetap memegang tangan kami. Kami akan melihat ke depan, Engkau tetap menggendong kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu, kami mau mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami angkat tangan kami berserah kepada Tuhan, dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu,
Pagi hari ini, sekali lagi saya dorong kita semua, keadaan apapun yang terjadi, anak-anakmu, suamimu, istrimu, keuanganmu, kesehatanmu, ayo kita mengucap syukur. Lihatlah, Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam program New Spirit selanjutnya. Shalom.